kau kawinin tuh semuanya. Orang di Alkitab dikatakan kan, demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya. Tiba-tiba ikut campur terus bapaknya, mamanya. Memang kadang-kadang otak dia udah kawin tapi ngurusin perkawinan orang. PA. Suka kali. Matius berapa tadi kau bilang? Matius 19. Kita baca. Ini apa konteksnya? Semua kau main asal-asal aja. Bawa ayat itu untuk membenarkan cara pahammu itu salah. Nggak boleh kayak gitu. Ya, opungnya ikut campur. Orang dibilang ditinggalkan mama bapaknya, bersatu dengan istrinya, jadi satu daging. Ini tiba-tiba bersatu sama keluarganya. Gila kau. Perkawinan itu hanya dua jadi satu. Ini semua ikut. Nih, tentang perceraian, judulnya perceraian ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Berarti banyak orang sakit yang berbondong-bondong ini, bukan orang sangik ya. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini konteksnya itu. Orang Farisi mencobai dia nih. Alasan apa ya, kayak tadi tuh orang Farisi tadi tuh. Ya kan? Bolehkah orang menceraikan dengan alasan apa aja? Yesus jawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan pelakor, pebinor. Ya kan? Itu manusia-manusia yang lain maksudnya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Nah ini sampai ke bawah ini. Kau baru di atas sudah orgasme. Nampak kali kau lemah syahwat. Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ya. Jadi ini ada dua kasus, ya. Ada dua kasus gitu ya. Siapa saja yang menceraikan istrinya, ya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berzina. Kawin lagi nih, ya, kawin dengan perempuan lain. Murid-muridnya berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin. Nah, nih murid dia langsung kaget kan? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidakkah semua orang dapat menerima perkataan itu kecuali mereka yang dikaruniai? Kutanya kau, tujuan kau menikah itu untuk cerai kah? Ini maksud Yesus itu gitu loh. Kau mau menikah terus kau bercerai gitu. Tujuannya apa? Berarti orang menikah karena apa? Ya, kok bisa-bisanya orang niatnya menikah itu apa rupanya? Hah? Aku tanya sama kalian ya. Orang kalau nikah itu tujuannya apa? Tujuannya cerai kah? Ngeri-ngeri sedap bun, orgasme. Enggak apa-apa itu. Itu bahasa yang ini kok. Bahasa yang wajar kok itu. Oh, cepat kali kok klimaks kau. Tujuannya apa? Tujuannya kan bersatu. Tadi kan gitu. Kalau tujuannya bersatu kan demikian mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Terus tujuannya bersatu, makanya orang kawin. Terus kok tiba-tiba minta cerai, kok jadi tujuanmu nikah apa? Coba balik lagi. Ini
kan? Demikianlah mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Berarti tujuannya kan menikah itu bersatu. Apa? Berdua, bertiga, tergantung Bun. Nggak bisa tergantung. Dalam iman Kristen hanya berdua. Nggak bisa bertiga. Makanya kalau ada Rasul itu atau Nabi itu, ya, langsung bersembilan, bersepuluh menggauli istrinya, itu memang biadab. Apalagi dalam satu malam disuruh bersatu, dua bersatu, dua menjadi satu. Ini 10, 9, 8, 4 jadi satu. Gila itu. Kalau sempat ada nabi kayak gitu, apa diancam sama Tuhan toh. Itu loh. Bisa Bun. Itu manusia ini tuh Dajjal. Ya, menggauli istrinya langsung satu malam kayak gitu. Itu nggak waras itu. Ya kan? Kakek Sugiono itu. Kalau kayak gitu kan kayak Sugiono. Iyalah, jadi perkawinan itu memang hanya dua gitu. Nggak bisa 3, 4, 5, 6, 7. Kelalaian. Masa lalai? Katanya dekat dengan Tuhan lalai. Kalau lalai berarti jauh dari Tuhan itu. Itu bukan dosa longor. Dosa lah, goblok kali kau. Makanya Daud dihukum. Daud diancam sama Tuhan. Ku kasih nanti binimu itu sama pria lain. Artinya apa? Dosa. Oh, nggak dosa, gigi kau. Ya kalau buat yang nggak punya Taurat ya nggak dosa. Ya betul. Ya. Kalau dia nggak punya Taurat memang iya. Sama kan binatang juga kan nggak punya Taurat, ya nggak dosa lah. Iya kan? Anjing kan nggak punya Taurat, ya wajar. Dia nggak ngerti Taurat, dia bikin aja itu dan dia nggak dosa. Iya. Itu bagi yang tidak punya Taurat itu tidak dosa. Bagi binatang itu tidak dosa, bagi tumbuhan itu tidak dosa. Ya, tapi bagi orang yang sudah punya Taurat itu dosa. Nggak bisa. Begitu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu siapakah ibunya Bun? Allah adalah terang. Terang itu nggak punya ibu, otaknya di mana? Gimana roh punya ibu itu gimana konsepnya itu? Allah adalah terang, Allah adalah kasih, ya. Terus tiba-tiba beristri, nggak nyambung. Nah, di dalam Alkitab ya, Alfan ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu siapakah ibunya gitu kan? Di dalam Alkitab ya, firman itu kan sebelumnya dikandung di dalam diri Bapa, lalu dikeluarkan ya, itu seolah-olah dianggap dia memperanakan firman itu, makanya disebutnya anak. Kenapa? Karena sebelumnya dari dalam lalu dikeluarkan. Tetapi adakah ibunya? Ya tidak. Namanya ini kok firman itu dikeluarkan kok butuh ibu? Kan tidak seperti itu. Karena Allah bukanlah manusia. Di Hosea juga dikatakan gitu. Allah bukanlah manusia. Jadi ngapain kamu menarasikan Allah yang adalah terang sama seperti manusia gitu. Ya, firman itu disebut anak karena sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Jadi Allah itu sepertinya ya seolah-olah memperanakkan firman-Nya itu, mengeluarkan firman-Nya itu. Begitu. Ya. 10 tahun aku pikir tapi tetap nggak nyambung. Ya udah, coba kamu pikirkan dulu ya. Seorang pujangga melahirkan puisi. Gimana kira-kira itu? 10 tahun, nggak usah 10 tahun, sekarang aja. Per 1 menit ini saya akan bikin kamu mengerti. Bagaimana seorang pujangga melahirkan puisi? Bagaimana pemuda itu melahirkan Pancasila? Rumusan Pancasila itu. Itu kan melahirkan, makanya ada hari lahirnya Pancasila, ada hari lahirnya Indonesia, gitu kan? Apalagi? Kok gimana? Kau ngapain 10 tahun? 5 menit aja di sini saya bikin kau paham. Kalau 10 tahun kau memang dalam kebingungan, iyalah. Nggak nyambung. Kalau kau masih di agama RT 6, ya wajar kau bingung. 10 tahun, kenapa? Memang nggak ada otaknya kan gitu. Ngerti nggak? Melahirkan itu, memperanakkan itu, pikiran aja bisa dilahirkan, suara aja bisa dilahirkan, itu artinya mengeluarkan. Itu artinya melahirkan. Sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan.
Nggak logika, ini sangat logis lah. Kok goblok kali kau nggak logis? Nggak logika. Otak kau menolak. Sesuatu yang logis kau tolak, jangan kau bilang ini tidak logis. Kepala kau yang menolaknya. Loh, iyalah. Gimana kau? Pujangga melahirkan puisi itu gimana? Pikir aja sendiri. Ini bicara soal pujangga, berarti pemahaman-pemahaman, pemikirannya itu dilahirkan. Melahirkan pemahaman aja kok nggak ngerti? Kau kiranya yang dilahirkan itu cuma anak aja? Gimana kau? Saya baru tahu loh. Ini logis. Tapi yang belah bulan logis bagi kamu. Gak pernah mikir kok gak logis. Loh, melahirkan pemikiran itu gimana menurut kamu? Butuh istri nggak? Saya melahirkan pemikiran gitu. Saya melahirkan puisi-puisi gitu. Terus saya butuh istri gitu. Otak kau di mana, Dek? Kok botol kau? Patutlah kau di agama sebelah 10 tahun dalam kebodohan. Otak kau diselangkangan ya wajar, makanya keluar dulu kau dari agamamu itu. Ya biar kau nggak 10 tahun goblok. Kamu udah 10 tahun goblok loh mengaku di agamamu. Gimana kau? Hah, gimana itu? Ah, tiba-tiba langsung terbentur kepalamu, ah? Nggak masuk, bukan nggak masuk, masuk. Cuma kau nggak terima, ya kan? Begitu. Allah itu bukan manusia, ya. Puisi pun bukan manusia. Tetapi tetap kita menggunakan narasi yang sama, diksi yang sama, melahirkan. Sejak kapan puisi itu manusia? Puisi tapi dilahirkan dari. Gimana? Sudah masuk, Dek? Botol. I still belong with you. Tuh kan? Melahirkan karya sastra. Melahirkan ya. Penyanyi aja bisa melahirkan karya-karya besar gitu. Terus siapa istrinya karya itu? Gitu. Lawak kau bilang. Kalau diajarin dibilang lawak. Memang ya RT 6 ini ya. Selalu hidup dalam kebodohan. Ingin sekali menipu dirinya gitu. Jangan menipu dirimu sayang. Ya. Terlalu sering kalian itu menipu diri sendiri. Makanya kalian kayak gini. Ya kan? Ajaran Yesus ada kalimat goblok. Memang kalau bodoh itu memang harus dikatakan bodoh. Yesus juga mengatakan bodoh kok. Ya karena memang nggak belajar, nggak mau belajar itu. Nggak mengerti sesuatu itu kan disebut bodoh. Ada kok ayatnya. Hai orang Galatia yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Ya karena tidak tahu apa-apa. Memang ada. Gimana kau? Orang bodoh itu artinya orang yang tidak mengerti. Apakah negatif? Ya tidak, memang itu. Masa orang nggak tahu apa-apa dibilang pintar? Lebih nggak waras. Sempat Tuhan Yesus mengatakan orang yang tidak tahu apa-apa pintar. Itu saya tanya ini tuh kredibilitasnya sebagai Tuhan. Makanya kau gampang kali dibilang pintar kau, padahal bodoh. Itu mamanya penipu. Kalau bodoh mah bodoh aja. Cerai berdosa, berdosa masuk neraka. Mana ada bilang bercerai berdosa? Saya belum pernah nemu ayat bercerai berdosa. Terus berdosa masuk neraka pun saya belum selesai itu. Kalau orang berdosanya bertobat gimana? Masuk neraka? Kaulah itu. Nah, ini kan cerai berdosa. Cerai itu tidak pernah dosa. Berdosa masuk neraka. Kalau orang yang bertobat. Jadi untuk apa agama? Setiap orang berdosa masuk neraka. Patutlah kau masuk Maryam 71. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan, nggak ada penghapusan dosa. Di dalam iman Kristen dan iman Yahudi ada yang namanya penghapusan dosa melalui kurban. Kalau udah dia bertobat, dihapus dosanya sama Tuhan. Mungkinkah dia disebut berdosa? Gimana ini? Terlalu singkat kali cara berpikirmu. Orang bertobat emangnya nggak ada? Setiap orang berdosa nggak ada pertobatan memangnya? Ada. Apa fungsinya itu kurban?
kalau setiap orang berdosa masuk neraka? Bukan ngeles loh. Saya tanya kau, buanglah agamamu itu. Buang saja agamamu. Kenapa saya bilang buang agamamu? Karena nggak ada fungsinya untuk menobatkan orang. Dan untuk buang juga Tuhanmu, karena fungsi dia kan menghapus dosa, mengampuni. Berarti Tuhanmu nggak pakai, agamamu nggak pakai. Kalau ada orang berdosa masuk neraka, ih tolol. Coba pikirkan dulu. Jadi apa gunanya kau bertuhan? Supaya dia ngampuni kau kan? Kau nggak adanya fungsinya untuk mengampuni dosamu. Ngapain kau pakai Tuhan? Untuk apa agamamu? Buang agamamu. Karena dia nggak kepake untuk menobatkan kamu. Itu fungsi agama apa? Apa? Kalau kamu berdosa tetap ada dosanya. Tetap kau masuk neraka. Buang. Ya, saran saya ya, kalau kamu memang orang yang berpikir, ya, sudah punya Tuhan, minta ampun. Kalau berdosa, dosanya tetap ada. Buangkan Tuhanmu itu, nggak ada faedahnya itu. Ya, fungsinya nggak ada. Loh, fungsi Tuhan itu apa? Fungsi agama itu apa? Makanya butuh agama dan Tuhan. Dengan agama menuju Tuhan. Karena ketika kamu berdosa, agama menobatkan kamu, Tuhan mengampuni kamu. Kan gitu stepnya. Ada pula orang beragama yang asal, patutlah kok imani aja lah ya. Imani aja, betul. Memang nggak ngerti orang ini. Agamalah yang membawa kita kepada Tuhan. Agamalah yang membawa kita pada pertobatan kalau berdosa. Loh, kalau gitu apa fungsinya? Ini mude. Kayaknya kau diajarin nggak ada ya di sana ya. Cuman gini-gini aja kau. Kayaknya betul orang ini nggak ada otaknya. Dikasih Tuhan akal, disuruhnya orang lain yang berakal. Walah, itulah prinsip iman kau, imani aja. Makanya kau kutanya Tuhanmu nggak tahu. Fungsi agamamu nggak tahu. Fungsi Tuhan pun kau nggak tahu. Makanya kau model imani. Pokoknya beragama, pokoknya bertuhan. Fungsinya apa nggak tahu. Ya iyalah, itulah. Masa ada orang berdosa, terus mau berdosa terus? Terus fungsinya Tuhan itu apa? Mengampuni toh? Fungsi agama menobatkan. Fungsi Tuhan mengampuni. Ya kamu kalau gitu kamu jadi ateis lah. Gak ada fungsinya agamamu. Setiap berdosa masuk neraka. Setiap orang yang berdosa masuk neraka itu kan karena dia nggak ada pertobatan. Kalau berdosa dia mengaku dosa kan selesai dosanya. Ya kan, mengaku dosa, minta ampun. Memang betul lah ya. Iya, tapi serius ya. Setelah aku cerna ya, agama kalian tuh nggak ada fungsinya. Kenapa? Ya karena nggak bisa membuat kamu jadi nggak berdosa. Satu, yang kedua, Tuhan kamu juga nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena kalau berdosa kau nanggung sendiri. Ya kan? Lo nggak ada fungsinya, memang Tuhanmu nggak ada. Yang menyelamatkan kau sendiri. Dengan amalmu, dengan perbuatanmu. Ya kan? Kau bilang gitu kan, kalau berbuat baik nanti masuk surga. Loh, ya kalau berbuat baik masuk surga, buanglah Tuhan itu. Bisanya kau masuk surga dengan perbuatanmu, bukan perbuatan Tuhan. Kalau dalam iman Kristen, orang bisa masuk surga itu karena perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan manusia. Benar nggak teman-teman? Secara logis loh ini. Logikanya loh itu. Kalau tobat bisa menghapus dosa, Tuhan yang menghapus dosa dengan pertobatanmu. Makanya agama itu menuntun kamu kepada Tuhan. Agama itu membawa kamu dalam pertobatan, menuntun kepada Tuhan supaya dosamu dihapus. Itu fungsi agama dan fungsi Tuhan. Makanya kau imani aja iman kau itu. Mikir. Sebelum Yesus lahir, ya kan dia sebelum menjadi manusia kan? Sebelum dia jadi manusia dia sudah Tuhan. Itu jawabannya. Sebelum jadi manusia dia telah ada. Sebelum lahir jadi manusia dia sudah ada dalam kekekalan. Wahyu 1 ayat 8. Itu jawabannya.
ngomong belewotan kayak ngewe 2 jam. Islam. Kan? Gayanya tadi ngomongnya agamamu bagimu, bagiku agamaku. Tiba-tiba kok kayak gini kan? Udah aku bilang, ini orang-orang munafik. Sebentar aja ini jadi manusia, bentar lagi jadi setan. Perasaan dia bilang, oh, toleransi begini. Tapi kayak gini mulutnya coba. Gimana ini? Nggak konsisten engkau. Mentalnya kayak mental anak kecil. Mental anak kecil kan gitu, nggak konsisten. Bentar A, bentar B, bentar C. Pada akhirnya ya, semua yang beragama RT 6 akan kembali kepada muntahnya. Nggak ada yang baik memang dari agama mereka. Karena oknumnya nggak ada yang baik. Ujung-ujungnya kayak gini. Pasti ini. Nih, orientasinya pasti ke sini. Selalu orientasinya itu pasti ngeo. Kenapa? Ya memang Tuhannya cuma ngajarinnya skidi papap. Surganya di skidi papap, di dunia ketenangan laki-laki adalah skidi papap. Memang itu otaknya. Nanti kajiannya pun gitu, skidi papap, semua kayak gitu. Memang itu. Kalau kira-kira ya udah stuck ini ya. Kebentur sama jawaban gua. Pasti gitu kayak tadi, ngatain tai, ngatain ngeo. Iya. Untung gua udah keluar dari Islam, Kak Lina Meliala. Serius, malu, pasti malu. Kenapa? Pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Ya, pasti pelecehan verbal. Itu pelecehan verbal itu. Memang kayak gitu mereka itu. Nggak melecehkan langsung ya verbal. Iya, mereka tuh kayak gitu. Kalau nggak melecehkan, nggak bisa secara langsung, pasti omongan itu pasti kayak gitu. Memang itu tugas mereka itu, melecehkan perempuan. Ya kan? Fungsi agamanya kan itu sekarang. Ya nggak sih? Iya, bercandanya pun pasti ke situ. Nggak jauh-jauh itu. Udah, orientasinya itu SEX. Selalu. Betul, Kak. Polanya itu udah ketebak. Kenapa? Ya karena memang orientasi agamanya itu. Bicarain apa? Skidi papap di bumi, skidi papap di dalam pikiran, skidi papap di sorga. Itulah. Udah kan? Yang tadi yang melahirkan pujangga melahirkan puisi udah kena mental. Kemarin aku bilang, kalian ini ngakunya umat berpikir, tapi pikirannya sempit. Berarti kau selama ini nggak mikir. Pikiran itu harus luas, gitu. Cara pandang memaknai sesuatu itu luas. Nah gini Islam nggak ada orang itu, nggak berani. Nih lagi ya, Yesus turun ke dunia untuk nebus dosa. Ngapain nebus dosa? Ngapain nebus dosa? Pertanyaannya. Ini pun salah, ini kan narasi salah nih. Menebus dosa, mengambil dosa. Mau ngapain? Emangnya ada dosa yang tergadai? Nggak ada, ini salah. Ya. Nih, dikatakan ya. Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa. Salah. Menebus orang dari dosa. Pertanyaannya, siapa yang nebus dosa? Bukan lagi menebus dosa. Menebus orang yang sebelumnya. Makanya dia turun ke dunia orang mati. Jadi yang menebus orang-orang yang sudah mati itu, ya ke dunia orang mati. Itu tujuan Tuhan saya mati. Ya, dia mau menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Makanya saya bilang, Tuhanmu kapan merealisasikannya? Loh, kalau Tuhan saya direalisasikan 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan hanya untuk orang hidup saja dia ada, juga untuk orang mati. Makanya di Alkitab dikatakan ini, dengan matinya Yesus sehingga dia menjadi Tuhan. Dengan mati dan bangkitnya Yesus, dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Ribet, mana ada yang ribet bagi Tuhan? Kalau begitu, kalau kamu bilang ribet, bilang sama Tuhanmu, gak usah kau ciptakan manusia. Lebih ribet lo menciptakan manusia, terus menciptakan lagi pembuat dosanya, terus dimatikan lagi.
Lebih ribet mana? Menurut kau? Tuhan kau yang ribet. Udah dihidupkan, dimatikan. Coba dulu. Karena dia hidup terus mati. Sekarang bilang ke Tuhanmu, Tuhan ribet kali kau. Kenapa kami semua mati? Bilanglah. Dosa tidak ditebus, memang gak ada yang ditebus. Yang ditebus itu manusia. Ya, Kentang, dengarkan saya baik-baik. Yesus menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa. Coba aku tanya kau kalau ke Pegadaian gimana, apa yang mau kau tebus? Emas kan? Emas kan? Berarti ada sesuatu yang ditebus, ada yang diambil. Berarti yang diambil itu yang berharga. Manusia ini berharga, makanya ditebus. Soalnya manusia tergadai di bawah dosa. Itu. Ngerti nggak kata tebus? Kok on kau? Karena ada yang tergadai. Manusia ini semua tergadai di bawah kuasa dosa. Makanya kok hari-hari nggak merdeka, masih mati, masih berdosa. Itu artinya kamu tergadai di bawah kuasa dosa, tergadai di bawah kematian, tergadai di bawah iblis. Makanya kau itu terus-terusan mengikuti perintah iblis, membun-bun, berzina, memfitnah, berbohong. Nah itu karena kamu itu bekerja untuk iblis, kamu bekerja untuk dosa. Kamu itu adalah apa? Hambanya dosa, hambanya iblis. Ngerti nggak ini? Diajarin nih kayak gini. Kalau di kajianmu kan nggak ada. Paham? Manusia itu udah nggak taat sama Tuhan, tetapi taat kepada apa? Pada keinginannya untuk melakukan dosa. Sampai sini paham, Kentang? Emang kentang lah kau, tumbuh-tumbuhan, nggak ada akalnya. Nah, kalau diajak ngerti kayak gini dia nggak mau ini. Diajak pakai otak dia nggak mau. Pasti udah ke doktrin. Doktrinnya apa? Benci Oten, benci Israel, benci Wahyudi, benci Oten, benci Israel. Nggak ada yang betul, nggak ada yang betul. Itu di otak kalian. Alebay. Orang itu memang terdoktrin gitu. Benci Israel, benci Kristen, benci Yahudi. Itu, jadi diajarin baru nggak mau. Fix itu udah nggak lain itu. Boykot. Diajarin kok yang baik kok nggak akan mau kau. Tapi nanti kalau yang seagama sama kamu mau ajakannya itu berdosa, ajakan membun-bun, rusuh, menggeruduk, pasti nggak ikut ya. Pasti ikut. Alebay sakikae, alebay. Fakta ini yang tak terbantahkan. Serius. Ya kan? Pokoknya apa yang berhubungan dengan Oten, benci, jijik, nggak betul, nista, pokoknya kayak gitu. Iya kan? Kayak gitu, makanya si gaulan ini pun kayak gitu. Iya, makanya coba kalau masuk mereka ke sini, pasti ngata-ngatain Tuhan kita. Karena mereka udah didoktrin. Didoktrin gitu, ya kan? Potato head. Namamu cocoknya potato head. Oh, sakikae, alebay. Fungsi Tuhan dan agama aja dia nggak tahu, imani aja pokoknya. Terus nanti benci Paulus, benci semuanya. Nah itu tanpa mereka tahu apapun. Jadi membenci tanpa mengetahui sesuatu itu namanya apa? Membabi buta. Terus beriman tanpa pengetahuan apa? Iman buta. Iya toh? Benci tanpa penyebab kan gitu, membabi buta itu namanya. Kayak babi buta, geruduk. Pokoknya kalau diajarin Oten orang ini nggak mau. Harus diajarin yang seagama, mau bodoh, mau sume, bulca, pokoknya ikut aja. Ya kan, mau perilakunya yang nggak jelas ya, bulca, bayangin. Orang itu mau diajar yang bulca, yang diajari buta huruf pun mereka mau. Pokoknya seagama.
Kalau nggak seagama mereka nggak mau. Ya kan? Gitu. Bingung mikir si brewok. No, Arab itu berewokan semua. Mau kutunjuk? Gue yakin ya, secara kalau nabi kamu dari Arab, kebayang dong, harusnya berewokan dong. Iyalah, apalagi waktu itu belum ada mesin cukur, alat cukur. Kebayang nggak? Coba logikanya aja. Nih, gue bisa cek ini ya. Nih, orang Arab di abad ke-7. Ini kan nyambung otak kau itu langsung kau kan. Utangnya jangan gede-gede bunda. Pisang sesuai ukuran apa? Apanya? Si Mas muda nih. Pisangnya mentah. Tahu lo makan pisang mentah sama getah-getahnya. Aku mau makan pisang mateng. Ya? Siapa? Monyet aja nggak mau makan pisang mentah. Serius? Aku belum pernah nengok ada monyet makan pisang mentah. Berarti kalau ada manusia makan pisang mentah lebih bodoh dari monyet. Allah kenyang cok. Sama lah kita bun, keselak karena pisang. Kok lain nadanya ini? Kak, kapan lahiran? Ya kalau udah waktunya lah ya. Kalau belum waktunya ya enggak lah. I wanna know if I look. Bijinya crunchy-nya dikunyah rasanya seperti kacang. Enggak kak, agak sepet-sepet biji anggur. Crunchy kayak kacang ya pulen lah. Ah kau ngareng, gak usah berlebihan dong. Aku bilang aku males ya. Jangan berlebih-lebihan kalian. Buka kali. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan loh. Bijinya kayak kacang. Biji apa yang kayak kacang Baragas? Kok udah mereng otakmu udah ketawa begini sih Baragas. Curiga kok. Biji apa ini? Yang kayak kacang ini? Aku seumur-umur gak pernah makan biji loh. Gak bisa aku makan biji. Serius. Gimana gitu ya? Kayak apa itu? Keras nih ya. Biji anggur loh. Halo. Kemana otak kalian? Pria Arab. Abad 7. Abad 8, abad 7 lah ya. Nih Arabnya begini, Cok. Arabnya begini, Cok. Ini di sini nih. Tuh, nih jambangnya di sini nih. Nih. Ih, ternyata gini ya dulu ya. Nah, perindapan sekali. Ini ya, ini sabar ya. Yang mana, Cong? Ini nih, bewok. Ini masih muda belum bewokan ya. Nah, nih, bewokan, Cong. Yo. Kita tengok ya. Oh, Ustadz apa itu yang pakai topi sarimi itu? Ya kan? Di sini. Jadi lu mau bilangin bewok yang mana nih? Kita pakai logika aja. Udah ada kan mesin cukur saat itu? Oh. Gimana itu? Gue yakin ya bewokan semua lah. Kita tengok muka Ali ya, sepupunya Nabi ya. Ya harusnya gambarannya sama gitu kan. Gambar Ali bin Abi Thalib.
Wih, harus. Ini maksud kamu yang bewokan yang ini. Ini. Nih, ini loh, Ali. Nih. Jual lukisan Ali bin Abu. Loh, yang mana yang bewok yang mana? Aku orang bewok. Ini bewok ya. Ini bewok kan? Bewok ya. Bewok. Loh, yang bewok yang mana? Lo kan gitu, ya kan? Terus gimana dong? Piye? Gimana? Ya jadi yang bewok yang mana? Jelas lah. Biar kita masukkan kau dalam satu apa ya? Ini mumpung udah ada mukanya nih si Afan ini kan, penista agama ya kan. Bisa nanti kita. Gimana? Ya toh. Jangan nanti kau kayak ini. Siapa namanya? Isa Jega. Siapa yang di nih? Gara-gara ngapa? Ukuran sana gitu. Ya kan? Oh, udah di pripatnya. Gimana? Gampang gitu. Ngata-ngatain bewok itu gimana maksudnya? Ya kan? Kalian itu memang taunya cuman menghina. Ya kan? Menghina fisik. Makanya aku bilang. Iyalah. Serius. Saya nunjukin yang tadi juga gitu. Demen gitu. Nih ya, memang ya rata-rata otaknya RT 6 ini tau. Kalau nggak yang begituan, pasti orientasinya yang begitu-begituan. Tapi ya masih mending ya kalau saya ini ya masih waras gitu sama yang dewasa. Ada satu orang yang nggak waras, sukanya sama bocil, gimana itu? Kalau misalnya saya suka, ya udah mantan lah, udah mati kok, udah almarhum. Berarti udah mantan Nabi lah. Ya udah almarhum kok. Pagi-pagi biasanya aku. Makanya satu-satunya Nabi yang masih hidup ya itu disebutnya Nabi Yesus. Karena dia nggak pernah jadi mantan Nabi. Soalnya dia udah nggak mati. Ya kan, contoh ada yang menjabat sebagai presiden. Udah lengser, nggak jadi presiden, kan disebutnya mantan. Disebut. Betul nggak? Oh iyalah, mantan napi, masa dia di penjara terus? Berarti udah keluar. Jadi nabi yang masih ada itu satu-satunya nabi ya. Yang masih nabi itu ya Yesus. Kalau Yesus sudah tidak mati lagi, nggak ada lagi nabi setelah Yesus. Makanya kenapa bangsa Israel udah nggak ada lagi nabi. Adapun yang ngaku nabi, mereka nggak akan percaya. Elia bukan nggak mati, belum mati. Elia belum mati, nanti akan mati. Gitu. Sekarang, gimana menurut kalian? Jadi manggilnya apa kalau udah yang mati? Panggillah almarhum, sopanlah kalian. Contoh kayak almarhum suamiku itu. Ya aku panggil dia si almarhum, sopan. Aku sopan loh. Almarhum suamiku, nggak tahu kan? Dulu kan aku nikah waktu itu kecil. Almarhum suamiku ini udah tua bang pak. Padahal dalam Al-Quran tertulis Kak, Allah membenci perceraian. Emangnya Allah menyukai dosa? Tanya kamu, kenapa fokusnya membenci perceraian? Terus kalau kau berzina,
nontonin bokep, itu Allah nggak benci ya? Iya kan? Itu Allah nggak benci tuh. Yang benci cuman cerai aja kan? Sama kok kayak RT 6. Yang haram itu babi tok. Itu aja fokusmu. Iya kan? Please deh. Jadi kalau berzina nggak benci, cerai aja yang benci. Ya. Coba lah, kalian tuh selalu gitu fokus di satu, terus yang satu dihilangin gitu. Ya. Gitu kan? Gara-gara ada narasi Tuhan membenci perceraian, kau nggak cerai, terus kau berzina, pacaran, pakai sana, pakai sini. Ya kan? Itu kan cara pikir kalian kan? Inilah ini iman yang imani aja itu ya kayak gini, nggak ngerti apa-apa. Dek, kita nggak temenan ya? Ya bang. Coba kalau kayak gini kan udah nyengir semua kan? Aku kayak RT 6. Korup nggak dosa ya, nggak haram. Yang lain-lainnya nggak haram, yang haram cuman babi gitu. Bingung lah aku sama cara pikir kalian, serius. Kalian ini beragama tapi nggak berpikir gitu. Sama, ini RT 6 sama Oten sama. Apa yang dikatakan pendetanya itu aja yang di otak dia, pokoknya jadi nggak cerai. Digebukin sampai mati nggak cerai. Kalian dikasih otak sama Tuhan, tapi ngandalkan otak pendeta kalian. Itulah, iya kan? Jadi kalian itu, tapi dosa yang sering-sering terus-terusan dilakukan. Padahal cerainya cuma sekali, tapi itu kayak seumur hidup gitu. Tuhan membenci perceraian ya. Kalau udah cerai minta ampun kan udah selesai. Kok kalian ini, Tuhan Yesus bilang ya apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Ya kalau kau udah menceraikan orang ya sudah gitu loh. Kalian itu gimana fokusnya sih? Sibuknya cuma di perceraian gitu. Makanya kalian udah pulang. Baca Alkitab nggak ngerti. Kalian selama ini kan dibodoh-bodohin nama ini kalian kan? Pendeta kalian kan? Nggak cerai. Tapi berzina terus itu. Yang nggak nampak itu ya kan? Nggak dibenci tuh sama Tuhan. Besok suruh pendeta kau. Pak Pendeta, tambahkan Pak Pendeta, jangan cuma membenci perceraian, membenci dosa juga Pak, membenci penipu, membenci orang yang suka fitnah, berzina, bilang itu. Itu kan di situ membenci itu gara-gara kan cuma satu konteks itu narasinya. Jadi yang lain nggak benci gitu. Ya, menggunjing orang, begosip itu juga Tuhan benci loh, Pak, bilang. Apalagi ngejadiin umatnya ini jadi sapi perah, Pak. Itu juga Tuhan membenci itu loh, Pak, bilang. Iya. Aduh, pikir dulu. Masa-masa perpuluhan juga benci loh Tuhan, Pak, bilang. Biar kena kita sekalian. Loh, jujur ya. Itu kan sering terjadi. Kalau selingkuh baiknya cerai apa jangan? Ya suruh tobat lah, kok cerai langsung. Kalau selingkuh ya kamu harus ini nasihatkan. Ada ayatnya dalam Alkitab. Kalau kau ketemu sama saudaramu yang berbuat dosa, tegur dia. Kalau dia kembali bertobat, kau sudah mendapatkannya. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Kalau masih ngeyel dia, bawa perkaranya ke gereja. Nggak tobat dia, disitulah mediasi terjadi. Main cerai aja. Kita ini orang Kristen ini nggak sama kayak RT 6. Permisi sayang, saya talak kamu, selesai. Nggak gitu. Orang Kristen ini nggak gampang loh. Cemana kalian? Main cerai. Ya, yang kau kiranya kawin itu 5 detik? Ya kalau mereka kan gampang, kenapa? Nikah juga gampang. Sah. Nikah siri pun bisa gampang saat itu.
Kok kita kan beda? Kok bakso? Hah? Ribet loh. Sebelum nikah juga udah harus katekisasi. Ada loh itu. Mana sih fungsi gereja itu apa? Nggak gampang. Kok mereka kan gampang kawinnya, gampang cerainya, gampang masuknya, gampang keluarnya. Masuk agamanya aja gampang, 2 kalimat syahadat udah. Kok kita kan beda. Disuruh kita itu mikir dulu, makanya katekisasi. Kawin pun mikir dulu, makanya suruh katekisasi. Itu sebabnya kita murid. Kok kalau jadi murid memang gampang bisa nyogok? Pakai duit. Nggak bisa sayang, jangan kau samakan kita kayak sebelah itu, sikit-sikit bercerai, nggak punya anak cerai, ya kan? Terus apa lagi? Gak ada duit cerai. Apanya kalian? Gila kalian, nggak punya duit cari kerja. Makanya orang Kristen tuh sebelum nikah mikir-mikir dulu. Jangan kau mau nikah sama mau kondo. Aku aja nyesal. Ya kan? Udah dinodai tapi dibalikin. Gimana tuh? Apakah segampang itu? Pikirlah. Nggak bisa digampangkan semua. Nggak bisa juga by WA. Assalamualaikum sayang, aku talak kamu. Nggak bisa. Oh, nggak dinafkahi 3 bulan udahan tuh katanya. Oh, story gitu loh. Kenapa ada masalah? Kenapa pernikahannya diselesaikan? Masalahnya yang diselesaikan. Masalahnya apa bunda? Ku tengok dia agak-agak montok yang sebelah itu. Jadi aku tertarik sama dia bun. Aku malas nengok istriku. Loh kalau masalahmu gara-gara tetangga lebih montok kan istri kau. Ya kan? Loh kan gitu. Oh dia lebih cantik, kalau lebih cantik orang lain kau tengok daripada istri kau, kau bawa dia operasi. Ngapain langsung bercerai? Loh ini kan udah banyak solusi. Loh. Perbaiki. Bukan dibuang. Loh, memangnya kalau kamu ini umat-umat yang berdosa sama Tuhan Yesus langsung dibuang? Enggak loh. Tadi. Matius 18 ayat 15 tadi. Diperbaiki dulu. Lucu loh orang-orang sekarang ini. Nggak hot dia. Tetangga hot. Berarti udah kau cobain rumahnya tetanggamu itu, makanya tahu kok hot. Semua bisa dipelajari, Cok. Judulnya aja kita murid. Bisa salah. Bisa diajarin. Bukan korma. Iya, nggak segampang itu. Ya, Kisana. Makan anggur aku. Kalau nikahi mantu boleh nggak? Memang nggak ada otak merudal. Tadi mana akal kau? Mana ceritanya mantu kau nikahi? Kalau aku nggak suka ininya kulitnya. Tapi itu pun harus kau kunyah gitu. Tapi dari anggur itu ya yang mana yang mau kau ambil nutrisinya boleh. Tapi aku kalau biji itu nggak bisa kok. Pertanyaan saya hilang nggak? Udah bikin uji coba nggak? Ya hilang. Ya makanya kalau daripada dicuci pakai baking soda mending dibuang aja, dikupas kan enak. Aku keselak makan kulit anggur, Bun. Aku kemarin keselak makan pisang. Kalau makan kulit anggur aku gak pernah keselak. Tapi makan pisang ini aku selalu keselak. Kenapa ya? Apa penyebabnya? We don't talk anymore. Apa ya? Pisang Bun. Iya, aku kalau makan pisang tuh mau muntah aku. Karena gak suka kali ya.